Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis baterainya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pengajian kita. Yang terakhir kita sudah membahas tentang khafat. Ya, khafat sudah selesai. Ya, masuk kita kepada jazam sekarang. Walil jazmi alamatani. Dan untuk jazam itu, walil jazmi, dan untuk jazam itu alamatani, ada dua tanda. Nah, jadi untuk jazam dia ada dua tanda. Hanya dua saja tandanya. Apa itu? As-sukunu wal hadfu. Sukun dan hadfu. Hadfu itu artinya apa? Membuang. Ya. Nanti membuang itu dibagi lagi nanti menjadi dua. Jazmi. Iya, baterai itu. Coba tanya sama Ustaz Adi, ada nggak baterai? Untuk jazam dia hanya ada dua tanda saja. Yaitu yang pertama sukun. Ya. Kalau dia dijazamkan, kata tersebut kalau dijazamkan, maka tanda jazamnya adalah sukun. Maka sukun ini pertanda asli, ya, asliyah, pertanda asli. Lalu tidak semua kata itu bisa dijazamkan dengan sukun. Maka harus ada yang menggantikannya. Nah, pengganti daripada sukun, tanda keduanya itu disebut dengan hadfu. Hadfu ini artinya membuang. Ya. Hadfu ini artinya membuang. Ya, nanti membuang ini ada dua pula. Apanya? Dua pula jenisnya. Ya. Pertama namanya hadfun nun. Membuang huruf nun. Kemudian ada nanti namanya hadfu harfi al-illah, membuang huruf
illah. Nah, inilah dia jazam, ya. Ingat, jazam ini hanya khusus untuk fi'il. Tidak ada isim yang dijazamkan. Ya. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Dari i'rab yang 4 itu yang ada pada fi'il 3. Rafa', nasab, jazam. Wala khafdha fiha. Tidak ada khafat pada fi'il. Ya. Jadi kalau kemarin khafat yang kita pelajari itu hanya khusus untuk isim. Nah, kalau hari ini jazam. Jazam ini khusus hanya untuk fi'il. Cerita tentang yang semalam, videonya rusak. Ya, jadi nanti mungkin kita buat kelas sekali lagi khusus pelajaran yang semalam aja. Kapan kira-kira? Besok? Nanti siap zuhur atau malam-malam? Nantilah siap zuhur ya, siap zuhur aja nanti. Siap-siap makan siang nanti kita ambil, tapi nggak pala lama-lama, kayak semalam aja lah, diulangi aja, sekedar mengulangi, karena kasihan yang lain yang nengok di YouTube nggak bisa melihat bahagian itu karena videonya rusak. Ya, jadi nanti kita ambil lagi video nanti ya, siap makan siang ya. Oke. Ayolah dia. Lanjut. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhiri. Maka adapun sukun, fa ammas sukunu, maka adapun sukun, fayakunu alamatan lil jazmi, maka adalah ia sukun itu alamatan lil jazmi, sebagai tanda bagi jazam, fil fi'lil mudhari'is sahihil akhiri, pada fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Ya, jadi yang dijazamkan dengan sukun atau tanda jazamnya itu sukun hanya satu saja. Apa dia? Fi'il mudhari' sahih akhir. Fil fi'il mudhari' sahihil akhir. Pada fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Apa yang maksud dengan sahih akhirnya? Sahih akhirnya ini ya, dia tidak ada alif tasniyah, tidak ada waw jamaah, tidak ada ya muannasatil mukhatabah, dan satu lagi tambahannya tidak ada huruf illah. Oh enggak, bukan itu. Jadi kalau sahih akhir itu lebih kepada yang tidak ada huruf illah, fi'il sahih ya. Nanti kalau ada alif tasniyah, waw jamaah, ya muannasatil mukhatabah, nanti dia perginya kepada af'alul khamsah ya. Jadi yang dimaksud dengan fi'il mudhari sahihil akhir adalah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya bukan huruf illah. Ya, biar ulangi sekali lagi. Yang dimaksud dengan fi'il mudhari' sahihil akhir itu adalah fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya bukan huruf illah. Apa itu huruf illah? Huruf illah ada 3. Alif, waw, ya. Inilah huruf illah. Jadi supaya dia disebut dengan fi'il yang sahih akhirnya, dia harus tidak ada di akhir fi'il mudhari' itu salah satu dari huruf yang 3 ini. Huruf terakhirnya bukan alif, huruf terakhirnya bukan waw, huruf terakhirnya bukan ya.
Kalau huruf terakhirnya bukan alif, waw dan ya, maka dia di dalam kategori fi'il sahih akhir. Nah, kalau dia fi'il sahih akhir, maka kalau dijazamkan, tanda jazamnya adalah sukun. Ya, nah, ini banyak contohnya dalam Al-Quran. Coba kasih contohnya dulu. Ya, dari yang laki-laki dulu. Apa contohnya? Iya, lam yalid walam yulad. Kita ambil walam yulad. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Yulad ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya dijazamkan. Dari mana kita tahu dia dijazamkan? Karena masuk amil jazam. Lam itu adalah amil jazam. Maka fi'il mudhari'nya harus dijazamkan. Nah, sekarang tanda jazamnya apa? Sukun atau hadfu? Kita tengok di sini, apa tanda jazamnya? Sukun. Ini sukun. Kenapa dia sukun? Oh, karena yulad ini adalah fi'il mudhari' sahih akhir. Apa tadi yang dimaksud dengan sahih akhir? Yang tidak ada di akhirnya huruf illah, alif atau waw atau ya. Di sini huruf terakhirnya apa? Dal, bukan huruf illah. Maka ini sahih akhir. Ya, ingat di akhirnya. Kalau ini kan ada lagi di sini nih waw. Ini nggak termasuk, nggak dihitung. Ya, tetap dia dianggap sahih akhir. Ya, tetap dia dianggap sahih akhir. Walaupun nanti ini namanya fi'il mu'tal juga, ya. Mu'tal fa namanya. Mu'tal fa itu adalah fi'il yang huruf pertamanya atau huruf pada fa fi'ilnya adalah huruf illah. Tapi yang itu gak masalah. Untuk yang tanda jazamnya sukun, yang penting akhirnya, akhir. Huruf terakhirnya bukan huruf illah, maka kalau dia dijazamkan, tanda jazamnya adalah sukun. Kasih contoh yang lain, banyak lagi contohnya. Yang perempuan, apa contohnya? Surah-surah pendek aja. Banyak di surah-surah pendek. Surah Al-Insyirah. Alam nashrah. Alam nashrah. Nashrah. Ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang dijazamkan. Dari mana kita tahu dia dijazamkan? Karena ada amil jazam. Maka kalau dia dijazamkan, kita tengok tanda jazamnya sukun atau harfu. Di sini tanda jazamnya sukun. Kenapa dia dijazamkan dengan sukun? Karena dia fi'il mudhari' sahih akhir. Apa itu sahih akhir? Huruf terakhirnya bukan huruf illah. Satu lagi. Contoh terakhir. Alam yaj'al. Ya, alam yaj'al. Surah Al-Fil. Ya, alam yaj'al. Maka yaj'al ini adalah fi'il mudhari' yang dijazamkan, tanda jazamnya adalah sukun. Yang menjazamkannya ini sama. Ya. Kenapa dia dijazamkan dengan sukun? Karena dia fi'il mudhari' sahihil akhir, yang tidak ada huruf akhirnya huruf illah. Oke, paham? Lanjut. Wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'tal lil akhiri wa fil af'alil lati raf'uha bi thabatin nuni. Wa ammal hadfu, dan adapun hadfu, fayakunu alamatan lil jazmi, maka adalah ia hadfu itu alamatan lil jazmi, sebagai tanda bagi jazam, fil fi'lil mudhari'il mu'tal lil akhiri,
pada fi'il mudhari' mu'tal akhir, ya, pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Dan wafi, dan pada al-af'alil lati raf'uha bi thabatin nun, fi'il-fi'il yang tanda rafa'nya thubutin nun, menetapkan nun, ya. Ini kita hapusnya biar bisa nanti buat contoh. Ya. Sekarang kita masuk kepada hadfu, membuang. Hadfu itu ada dua, yang dibuang itu ada dua. Satu yang dibuang adalah nun, yang kedua yang dibuang adalah huruf illah. Oke. Kalau yang dibuangnya itu dia huruf nun, maka dia menjadi tanda jazam pada af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Fi'il-fi'il yang 5, atau bisa kita sebut fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah, waw jamaah, ya muannatsatil mukhatabah. Atau bisa juga kita sebut af'alul khamsah adalah fi'il mudhari' yang tanda rafa'nya thubutin nun, ya. Nah, kalau dia af'alul khamsah, maka nanti kalau dirafa'kan tanda rafa'nya adalah hadfun nun, membuang nun. Kan af'alul khamsah itu semuanya ada nunnya ujungnya, kan? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, semuanya ada huruf nun. Itulah af'alul khamsah. Jadi nanti kalau dia dijazamkan, maka nun yang ada di situ harus kita buang, harus dibuang. Itulah yang menjadi tanda jazamnya, disebut dengan hadfun nun. Oke, ambil contohnya. Ya, apa contohnya? Kasih af'alul khamsah dalam Al-Quran yang pakai amil jazam, ya, masuk dijazamkan, dia dijazamkan. Apa? Surah Al-Qasas, ya, surah Al-Qasas. Awal-awal surah Al-Qasas cerita tentang ibu Nabi Musa alaihi salam. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Awal-awal itu belum sampai 10. Nampak? Ayat berapa? Ayat 7. Ya, ayat 7. Surah Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Allah kasih petunjuk kepada ummi Nabi Musa, kepada ibunya Nabi Musa, untuk menyusuinya, ya, untuk menyusui Nabi Musa. Karena pada waktu itu setiap anak laki-laki yang lahir, maka Fir'aun akan membunuhnya. Jadi ketika itu ibu Nabi Musa melahirkan, ternyata anaknya laki-laki. Ya, anaknya laki-laki. Maka ada rasa ketakutan, rasa khawatir. Tapi Allah tenangkan, ya, kepadanya, udah nggak apa-apa, susukan saja. Ya. Baru sambungnya, fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Kita ambil kata wala takhafi, wala takhafi, atau wala tahzani, sama juga, ya. Jadi takhafi
itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang bagaimana? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah. Ya, asalnya takhafina. Ya, takhafina. Ya, itu asalnya. Takhafina. Nah, masuk la di sini ambil jazam, nahi, ya, nahiyah. Ini ambil jazam. Artinya jangan. Wala takhafi, dan janganlah kamu merasa takut. Perempuan anti, fa'ilnya anti. Karena baliknya kepada ummi Nabi Musa, ya. Wala takhafi, jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Jadi takhafi fi'il mudhari' majzum, dijazamkan. Apa tanda jazamnya? Hadfun nun, dengan membuang huruf nun. Kenapa tanda jazamnya hadfun nun? Karena dia af'alul khamsah. Begitu juga pada wala tahzani. Asalnya apa? Tahzani nah, itu asalnya. Tahzani nah. Tapi masuk ambil jazam la an-nahiyah. Ya. Maka dijazamkanlah fi'il mudhari'nya. Maka tahzanina berubah menjadi tahzani, dibuang huruf nunnya. Huruf nunnya yang dibuang. Itulah yang disebut dengan hadfun nun, dengan membuang huruf nun. Oke, contoh yang lain. Kan hafal khamsah 5 lah. Ayo, cepat. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Wala taqulu, surah Al-Baqarah ayat berapa? 154. Wala taqulu. Ini fi'il mudhari'. Dijazamkan. Kenapa dijazamkan? Ada amil jazam di sini la. La-nya di sini la nahiyah. La yang bermakna jangan. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan kepada orang-orang yang mati di jalan Allah itu amwat, mereka adalah mati, enggak boleh. Kenapa? Karena orang-orang yang syahid, yang mati fi sabilillah itu adalah mereka hidup. Itu kata Allah. Jadi wala taqulu, jangan kamu katakan. Jadi la di sini nahiyah, amil jazam. Maka fi'il mudhari ini dijazamkan. Apa tanda jazamnya? Hadfun nun, dengan membuang nun. Kenapa dibuang nunnya? Karena dia af'alul khamsah. Asalnya apa? Taquluna, pakai na ujungnya. Taquluna. Maka ketika masuk amil jazam dibuanglah nunnya, hadfun nun. Maka menjadi wala taqulu. Oke, lanjut. Apa lagi? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna. Wala taqraba. Taqraba, bagus. Ya, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah taqraba, kalian berdua mendekati pokok ini, pokok kayu ini. Jangan kalian dekati pokok kayu ini. Kalian berdua, siapa kalian berduanya di situ? Nabi Adam dan istrinya Hawa. Ya, jadi kata Allah, jangan kalian dekati pokok itu yang ada di dalam surga. Gak boleh dekat-dekat ke situ. Wala taqraba. Jadi taqraba ini adalah fi'il mudhari', dijazamkan karena ada amil jazam la nahiyah. Ya. Maka apa tanda jazamnya?
Hadfun nun, dengan membuang nun. Asalnya apa? Taqrabani. Ya, asalnya taqrabani. Maka ketika masuk ambil jazam, dibuanglah nunnya. Hadfun nun menjadi wala taqraba. Oke, lanjut. Wala tahinu wala tahzanu. Ya. Sudah tepinya ini. Sudah, itu sudah betul. Ya, betul. Berarti yang belum apa? Yang ghaib. Yang ghaib, yang huruf awalnya ya bersambung dengan alif tasniyah di ujungnya, yang awalnya huruf ya bersambung dengan waw jamaah di ujungnya. Ka'allam yaghnau fiha. Ka'allam yaghnau fiha. Ka'an. Surah apa itu? Surah Hud ayat, kasih tahu. Yaghnau. Ayat berapa? 68. Surah Hud ayat 68. Ka'allam yaghnau fiha. Oke. Yaghnau ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya dijazamkan. Kenapa dijazamkan? Ada amil jazam lam di sini. Lam. Maka dia ini dijazamkan. Tanda jazamnya apa? Hadfun nun, dengan membuang huruf nun. Kenapa dia dijazamkan dengan hadfun nun? Karena dia af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Asalnya apa ini? Yagnauna. Ya, pakai nun ujungnya. Masuk lam, maka dibuang nunnya menjadi lam yaghnau. Oke. Bagus. Terakhir, yang bersambung dengan alif. Huruf mudhara'ahnya huruf ya, tapi bersambung dengan alif tasniyah. Ada nggak? Ada yang gue ingat, cuman dia seperti fi'il mudhari, tapi nanti tidak dianggap fi'il mudhari karena nanti namanya fi'il naqis. Di surah Al-Baqarah ayat yang paling panjang. Ya, surah Al-Baqarah ayat yang paling panjang. Ayat berapa itu? Ayat 200 berapa? 202 ya? 282 yang paling panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Ya. Udah dapat ayat 282. Oke, 282. Di tengah-tengahnya ada fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani. Ada? Nampak? Fa illam yakuna, fa in lam, sini adalah ya. Fa in lam yakuna. Ya. Oke, pertama beliau mau jelaskan dulu, yakuna ini memang secara zahirnya dia fi'il mudhari. Ya. Kana yakunu. Tapi nanti secara i'rabnya kita nggak sebutkan dia fi'il mudhari. Kita sebutkan dia fi'il naqis. Kenapa disebut dengan fi'il naqis? Karena kalau setiap fi'il selalu ada fa'il dan maf'ulun bihnya kalau dia muta'addi. Tapi kalau kana yakunu bukan fa'il dan maf'ul yang ada, tapi apa? Ismuha dan khabaruha. Maka dia disebut dengan fi'il naqis. Tapi secara zahir dia ini tetap fi'il mudhari, ya. Yakunani. Yakuna ini adalah fi'il mudhari. Dijazamkan karena ada lam. Ya. Apa tanda jazamnya? Hadfun nun, dengan membuang huruf nun. Asalnya apa? Yakunani.
Ya, yakuna. Oke. Selesai. Paham? Oke, yang seterusnya. Udah dicatat ini. Ini catatnya harus cepat-cepat, nggak boleh lambat-lambat. Harus cepat-cepat. Selanjutnya hadfu harfil illah, membuang huruf illah. Huruf illah tadi sudah disebutkan ada 3, apa saja? Alif, waw, ya. Ingat, ini hanya di akhir ya. Karena yang dijazamkan dengan hadfu harfil illah hanya satu, yaitu al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari' al-mu'tal al-akhir. Ya. Jadi yang dijazamkan dengan hadfu harfil illah hanya fi'il mudhari' mu'tal akhir. Mu'tal akhir ini lawan dari kata sahih. Ya, lawan dari kata sahih. Kalau sahihil akhir tadi apa? Fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya tidak huruf illah. Berarti kalau fi'il mudhari' mu'tal akhir berarti apa? Fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya adalah huruf illah. Mungkin alif, mungkin ya, mungkin juga waw. Ya, mungkin juga waw. Oke, coba kita ambil contohnya dari alif dulu. Fi'il mudhari' mu'tal akhir yang dimasuki amil jazam. Buat aja dulu biar cepat. Ini yang pertama dulu ya, yang alif. Ya, alif. Contohnya surah Al-Fil. Alam tara. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara. Tara ini fi'il mudhari'. Fi'il madinya apa? Ro'a. Ya, fi'il madinya ro'a. Fi'il mudhari'nya yara. Ini ada ini. Inilah yang disebut dengan huruf illat. Ya. Maka ketika masuk amil jazam, maka dijazamkanlah dia. Apa tanda jazamnya? Hadfu harfi illah, dibuanglah huruf illatnya ini, maka menjadi alam tara kaifa fa'ala rabb. Jadi nggak boleh dibaca panjang, tara nggak boleh. Kenapa? Karena huruf illatnya sudah dibuang. Ya, oke, lanjut. Alif, waw. Oke, kasih contohnya waw. Yang ketiga ya. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan waw akhirnya atau ya tapi dimasuki amil jazam. Surah Al-Alaq, akhir surah Al-Alaq. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah falyad'u ya. Falyad'u. Ini yad'u ini fi'il mudhari'. Asalnya apa? Bukan da'a. Berbeda itu da'a dengan da'a. Berbeda, enggak sama, ya. Ini da'a. Mudhari'nya apa? Yad'u. Nah, ini ada wawnya di sini. Waw inilah yang disebut dengan huruf illah. Ya, da'a
yad'u. Maka ketika yad'u ini dimasuki amil jazam, mana amil jazamnya? Lam ini. Lam itu disebut dengan lamul amri. Ya, apa namanya? Lamul amri. Lam yang bermakna amar, perintah. Lamul amri masuk amil nasab atau amil jazam? Amil jazam. Sobat, coba sebutkan amil jazam. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amri. Itu lamul amri. Fal yad'u. Ya, maka yad'u ini dijazamkan, tanda jazamnya apa? Hadfu harfil illah. Kenapa dia hadfu harfil illah? Karena dia adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Huruf apa? Huruf illah yang dibuang di sini? Huruf waw. Ya, huruf waw. Oke, yang terakhir ini surah Al-Alaq ayat berapa? Ayat 17. Fal yad'u nadiyah. Surah Al-Alaq ayat 17. Yang bersambung dengan ya, itu ayat sebelumnya tadi yang awal gue baca. Kalla la illa yantahi. Lam yantahi. Yantahi ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang dijazamkan. Kenapa dijazamkan? Karena masuk ambil jazam, yaitu lam. Apa tanda jazamnya di sini? Hadfu harfil illah, membuang huruf illah. Ya, kenapa? Karena dia adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya adalah huruf illah. Apa asalnya ini? Yantahi ini asalnya apa? Fi'il madinya apa? Apa? Intaha, ya. Intaha. Fi'il mudhari'nya yantahi. Ya, yantahi. Nah, ini yantahi ada ya di sini. Nah, ya yang inilah yang disebut dengan huruf illah. Jadi ketika dia dijazamkan karena masuk amil jazam, maka yang dibuang sebagai tanda jazamnya adalah huruf illahnya, yaitu huruf ya. Maka jadilah dia seperti ini. Kalla la illam yantahi. Ya, huruf ya-nya dibuang. Maka nggak boleh dibaca panjang di situ. Makanya kalau yang menghafal tanpa tajwid itu sering salah di situ bacaannya. Sering dipanjangkan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an, itu salah. Ya. Kenapa nggak boleh panjang di situ? Kenapa? Karena iya-nya sudah dibuang. Oke, itulah dia yang dijazamkan dengan hadfu harfil illah. Yaitu apa? Fi'il mudhari' mu'tal akhir, atau fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya adalah huruf illah. Oke? Ada pertanyaan? Tidak. Lanjut. Ini faslun, satu pasal. Ini kesimpulan. Jadi kita tidak bahas panjang lebar ya, karena ini adalah kesimpulan dari babul ma'rifah itu dibuat dalam satu pasal. Al-mu'rabatu qismani. Mu'rab itu ada dua. Mu'rab ada dua. Kalau dia bilang mu'rab berarti apa? Apa yang maksud dengan mu'rab? Apa yang dimaksud dengan mu'rab? Kata yang bisa berubah-ubah. Akhir kata yang huruf terakhirnya bisa berubah-ubah. Itulah mu'rab. Kalau perubahannya itu apa namanya? I'rab. Perubahannya i'rab. Kalau kata yang huruf terakhirnya itu bisa berubah-ubah, itu kita sebut dengan mu'rab. Jangan terbalik-terbalik. Jadi di sini katanya apa? Al-mu'rabat. Yang mu'rab itu qismani, ada dua. Ingat, kalau disebut dengan mu'rab kata, berarti yang ada di pikiran kita cuma dua saja. Kalau enggak isim, fi'ilnya pun fi'il mudhari'. Fi'il amar enggak mu'rab.
Fi'il madhi enggak mu'rab, huruf enggak mu'rab. Jadi yang mu'rab cuma dua, isim dengan fi'il mudhari. Nah, di sini dijelaskan kepada kita yang mu'rab itu ada dua tipenya. Pertama, qismun yu'rabu bil harakati. Satu bagian perubahannya itu dengan harakat. Harakat itu berarti dhammah, fathah, kasrah, dan termasuk juga sukun. Jadi huruf terakhirnya berubah. Dhammah jadi fathah, jadi kasrah, atau jadi sukun. Maka kalau perubahannya baris, ini dia disebut dengan alladzi yu'rabu bil harakat. Yang mu'rabnya itu atau perubahan akhirnya itu dengan harakat. Barisnya yang kita nampak berubah-ubah. Contoh, Zaidun, Zaidan, Zaidin, ya'lamu, ya'lama, ya'lam. Nah, itu perubahan baris. Itulah yang disebut dengan alladzi yu'rabu bil harakat. Kemudian yang kedua, wa qismun yu'rabu bil huruf. Satu bagiannya lagi berubahnya dengan huruf. Apa contoh berubahnya dengan huruf? Muslimuna. Kalau dia berubah menjadi muslimina. Muslimani. Kalau dia berubah menjadi muslimaini. Itu namanya berubah dengan huruf. Jadi mu'rabat itu terbagi dua. Pertama, alladzi yu'rabu, yang bi'irab bil harakat. Ya. Yang bil harakat ini Buya buat contohnya. Contoh yang mudah saja, ya, misalnya Zaidun, kemudian Zaidan, kemudian Zaidin. Mana harokatnya itu ini? Dhammah, fathah, kasrah. Jadi berubahnya harokat. Inilah yang disebut dengan alladzi yu'rabu bil harokat. Atau kalau fi'il, kita buat contohnya tadi apa? Ya'lamu, ya, kemudian ya'lama, kemudian ya'lam. Maka di sini berubahnya apa? Nih harokat dhammah, ini harokat fathah, ini harokat sukun. Nah, inilah yang disebut dengan alladzi yu'rabu bil harokat. Yang i'rabnya itu dengan harokat. Baru nanti ada yang alladzi yu'rabu bil huruf. Ya, yang dimaksud dengan bil huruf berarti perubahannya itu huruf-hurufnya yang berubah. Huruf-hurufnya yang berubah. Contohnya Buya buat, ya, contohnya muslimuna. Muslimina. Oke. Yang berubah mana? Ini. Waw, iya. Waw dan ya itu huruf atau baris? Huruf. Maka inilah yang disebut dengan yu'rabu bil huruf. Ya. Mu'minani dengan mu'minaini. Nah, ini mana yang berubah? Alif dan ya. Maka ini mu'minani dan mu'minaini ini disebut alladzi yu'rabu bil huruf. Berubahnya itu
dengan huruf. Apalagi contohnya? Nah, contohnya tadilah. Misalnya yad'u, ada wawunya. Nanti dia menjadi yad'u. Enggak ada wawunya. Berarti yang berubah apa? Huruf. Di sini ada waw, di sini enggak ada waw. Berarti yang berubah adalah hurufnya. Nah, inilah contoh yang disebut dengan alladzi yu'rabu bil huruf dan lain-lain sebagainya. Ya, paham? Nah, jadi mu'rabat itu terbagi dua. Pertama alladzi yu'rabu bil harakat, yang kedua walladzi yu'rabu bil huruf. Lanjut. Falladzi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Maka yang di-i'rab, falladzi yu'rabu, maka yang di-i'rab bil harakati, dengan harakat itu arba'atu anwa'in, ada 4. Jadi yang perubahannya itu dengan harakat itu hanya 4 saja. Apa? Pertama, alismul mufradu, isim mufrad. Yang kedua, wa jam'ut taksiri, dan jamak taksir. Yang ketiga, wa jam'ul muannatsis salimu, jamak muannatsis salim. Yang keempat, wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Oke. Buya hapus contoh-contohnya ini ya. Jadi yang di-i'rab dengan harakat ini itu ada 4. Pertama, al-ismul mufrad. Kalau isim mufrad, nah itulah tadi yang sudah kita kasih contoh, Zaidun, Zaidah, Zaidin. Oke. Yang kedua, apa? Jam'ut taksir. Ini nggak usah dijelaskan lagi ya apa yang dimaksud dengan jamak taksir, karena sudah banyak kali kita ulangi di babu ma'rifati alamatil i'rab. Oke, apa contoh jamak taksir? Apa contohnya? Al-masajid. Oke. Al-masajidu, al-masajida, al-masajidi. Al-masajidu, al-masajida, al-masajidi. Ya. Atau ditulis lagi? Oke lah, tulis cepat aja ya. Zaidun, Zaidah, Zaidin. Ya, ini dhamma, fathah, kasrah. Ini al-masajidu, al-masajida, al-masajidi. Ini dhamma, fathah, kasrah. Oke, apa lagi? Yang ketiga, jamak muannas as-salim. Ya, jamak muannas as-salim. Nah, itu yang tandanya alif dan ta. Oke, contohnya mu'minatun, terus mu'minatin. Dua saja ya, nggak ada mu'minatan, nggak ada. Kenapa? Karena jamak muannas salim dinasabkan dengan kasrah. Jadi jamak muannas salim ini harakatnya dhamma kasrah. Ya, mu'minatun, mu'minatin. Yang terakhir apa? Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan akhirnya alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Contohnya kita buat apa? Tadilah ya, yang lamu,
Ya lama ya'lam. Jadi mana dia? Dhamma, fathah, sukun. Nah, itulah harokatnya. Oke? Nah, inilah 4 ini saja yang i'rabnya itu dengan harokat. Perubahannya itu barisnya. Selain daripada ini tidak. Ya, hanya yang 4 ini saja. Oke. Bisa ya? Bisa dipahami? Wa kulluha turfa'u bid-dhammati. Semuanya itu, wa kulluha, semuanya itu, semua apa? Semua isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu, semua ini katanya turfa'u bid-dhammati, dirofakkan dengan dhammah. Jadi kalau dia dirofakkan, tanda rofaknya dhammah. Wa tunsabu bil fathati, dan dinasabkan dengan fathah. Kalau dia dinasabkan, tanda nasabnya fathah. Wa tukhfadu bil kasrati, kalau dikhafatkan, tanda khafatnya kasrah. Wa tujzamu bis sukuni, kalau dijazamkan, tanda jazamnya sukun. Ini kaedahnya. Kaedah yang di-i'rab dengan harokat, 1, kalau dirofakkan tanda rofaknya dhammah, kalau dinasabkan tanda nasabnya fathah, kalau dikhafatkan tanda khafatnya kasrah, kalau dijazamkan tanda jazamnya sukun. Itu kaedahnya. Tapi nanti tetap ada pengecualian. Ya, akan ada pengecualian. Kita buat. Sudah ditulis ini? Sudah. Jadi kalau nggak sampai tulisannya bisa tengok di YouTube pesantren ya, tengok di YouTube pesantren. Nanti ada di sini. Habis kapur. Oke. Ini semuanya ini kaedahnya kalau dirofakkan, kalau dia dirofakkan, tanda rofaknya adalah dhammah. Kalau dia dinasabkan, tanda nasabnya adalah fathah. Kalau dia dikhafatkan, tanda khafatnya adalah kasrah. Kalau dia dijazamkan, tanda jazamnya adalah kasrah. Kalau dijazamkan, tanda jazamnya adalah sukun. Nah, ini kaedahnya. Kalau dirofakkan, tanda rofaknya dhammah. Kalau dinasabkan, tanda nasabnya fathah. Kalau dikhafatkan, tanda khafatnya kasrah. Kalau dijazamkan, tanda jazamnya sukun. Itu kaedah. Nah, apakah semuanya? Mayoritasnya seperti itu, tapi tetap ada yang tidak. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya'a. Keluar dari kaedah yang tadi ini ada 3 macam. Apa yang 3 itu? Pertama, jam'ul muannatsis salimu. Jamak muannatsis salim. Bagaimana jamak muannatsis salim itu? Yunsabu bil kasrati. Kalau dia dinasabkan, tanda nasabnya adalah kasrah. Wal ismul ladzi la yansarifu, dan isim yang tidak menerima tanwin. Bagaimana isim yang tidak menerima tanwin ini? Yukhfadu bil fathati. Kalau dikhafatkan, tanda khafatnya fathah. Wal fi'lul mudhari'ul mu'tal lil akhiri. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Bagaimana dia yang mu'tal akhir ini? Yujzamu bihadfi akhirihi. Kalau dijazamkan, tanda jazamnya adalah hadfu harfi illah. Ini kaedahnya tadi ya. Keluar dari kaedah ini, lanjut aja ya. Keluar dari kaedah ini, ya ini kaedahnya.
Keluar dari kaidah ini apa? Pertama, jamak muannatsis salim. Bagaimana jamak muannatsis salim ini? Kalau dia dinasabkan, tanda nasabnya adalah kasrah. Ini pengecualiannya. Jadi makanya tadi contohnya mukminatun sama mukminatin. Karena jamak muannats salim kalau dia dinasabkan bukan fathah tanda nasabnya, tapi apa? Kasrah. Yang kedua apa? Ismul ladzi la yansharif. Bagaimana ismul ladzi la yansharif ini? Kalau dia khofatkan, tanda khofatnya fathah. Kalau dia dikhofatkan, khofat. Kalau dia dikhofatkan, tanda khofatnya adalah fathah. Biasanya kalau dikhofatkan, tanda khofatnya adalah kasrah. Tapi kalau ismul ladzi la yansharif tidak. Kalau dikhofatkan, tanda khofatnya adalah fathah. Baru yang terakhir, yang keluar adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ya, fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' yang huruf terakhirnya adalah huruf illat. Apa pengecualiannya di sini? Kalau dijazamkan, tanda jazamnya adalah hadfu, yaitu membuang huruf illat. Ya, membuang huruf illat. Itulah dia kaidah asalnya, kaidah asal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Udah 1 jam. Jadi nggak bisa habis faslnya. Insyaallah kita sambung esok ya, tentang walladzi yu'rabu bil hurufi insyaallah ta'ala. Ya, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa nanti sesudah makan siang, jam berapa lah kita bilang? Jam 2. Ya, jam 2 ya. Jam 2 kita membuat video ulangan. Video ulangan, video yang semalam ya. Nah, kita mengulang aja. Jadi gak perlu mencatat lagi kalian. Pokoknya gue tanya, jawab. Gue tanya, jawab. Nah. Oke, itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.